just getting started! I release you from your 1,000-year curse! Now you can go and be free! Made by gods! Yu Ominae, Spriggan S rank berusia 17 tahun adalah protagonis dari seri ini. Bahasa simpelnya dia seorang agen tentara khusus namun dia menyamar sebagai siswa di sekolah. Wah, gimana ya kira-kira? Yu Ominae seorang siswa sekolah menengah yang juga seorang Spriggan, seorang agen yang ditugaskan oleh Arkham Corporation untuk melindungi peninggalan kuno dari peradaban tua yang maju agar tidak jatuh ke tangan negara dan entitas yang ingin menyalahgunakannya. Nah, tonton ini sampai akhir biar paham. Ini dia alur cerita anime Spriggan full sampai tamat. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang profesor yang sedang menjelaskan pada Mayor kinerja mesin ciptaannya. Mayor mendekati bola itu dan terlihat cahaya dari matanya. Bola tersebut terbang dan mengeluarkan cahaya sehingga menyinari seluruh kapal. Dari angkasa terlihat seorang pria sedang memantau kegiatan yang terjadi di kapal. Markas mendapat laporan kalau terdapat tanda panas pada target. Mereka hendak menangkap target yang berada di kapal tersebut. Spriggan melaporkan pada komandan konstelasinya terdistorsi. Kembali ke dalam kapal, Mayor melihat cahaya pada bola itu bernama Megiddo Flame. Para asisten profesor meminta proyek tersebut agar dihentikan. Mayor tak terima karya dari surga harus dihentikan. Mayor menembaki kepala para asisten yang bekerja di lab. Profesor bertanya mengapa Mayor melakukan hal tersebut. Mayor meminta profesor untuk mengaktifkan Megiddo Flame karena Tuhan menginginkan api neraka untuk hukuman para manusia. Mayor Saiko membunuh profesor karena tidak mengikuti perintahnya. Spriggan menyerang para prajurit satu persatu yang berada di kapal. Spriggan mendapatkan laporan kalau Opard Megiddo Flame mendistorsi ruang angkasa untuk menciptakan lensa di udara. Oleh karena itu, bumi akan hangus saat matahari terbit seperti Sodom dan Gomora. Spriggan memiliki waktu hanya 30 menit sebelum fajar. Mayor Hummingbird dari Platon Machiner telah menunggu kedatangan Spriggan. Spriggan baru mengetahui kalau Mayor adalah sang Bloodless Preacher. Spriggan to the point meminta Megiddo Flame pada Hummingbird. Hummingbird mengatakan kalau Tuhan memerintahkannya untuk menghukum manusia karena dosa-dosanya. Spriggan diserang dengan gelombang ultrasonik teknik andalan Bloodless Preacher. Gelombang ultrasonik dapat menimbulkan rasa sakit dan gangguan otak. Megiddo Flame selaras dengan otak dan pikiran Hummingbird. Spriggan menendang jendela kapal dan membiarkan udara masuk agar menyerang Hummingbird. Spriggan menghajar Hummingbird hingga terluka dan berdarah. Megiddo Flame mati dan tidak berfungsi lagi karena Hummingbird diserang Spriggan. Hummingbird tak menyangka kalau serangan ultrasonik seharusnya dari jarak dekat mengenai Spriggan. Spriggan menjelaskan berkat Doppler dan menerjang dengan angin kencang yang berada di belakangnya, sehingga dapat meredam efek gelombang ultrasonik Hummingbird yang sangat selaras. Misi Spriggan berhasil sehingga Megiddo Flame dapat diamankan. Para Spriggan khusus untuk mengumpulkan peradaban kuno yang tersegel disebut Spriggan. Seorang pria mengaku utusan dari Arkham menjemput Profesor Ri Yamabishi di Bandara Internasional Tokyo. Pria itu meminta maaf pada Prof Yamabishi karena telat menjemputnya dan ia akan mengantar Prof ke hotel. Prof Yamabishi mendapatkan telepon dari Arkham kalau utusan mereka telat menjemput dan sekarang masih berada di lobi. Dari belakang, seorang pria menodongkan pistol pada Profesor Yamabishi. Pria itu mengancam akan menembaknya jika melaporkan pada Arkham. Pria itu mengikat tangan Prof Yamabishi dan mengatakan kalau mereka tidak akan membunuhnya. Seorang Spriggan utusan Arkham menghentikan mobil tersebut tetapi ia ditembak. Spriggan bangkit kembali dan menghajar satu pria hingga tumbang. Pria satunya lagi mencari keberadaan Spriggan dan hendak menembaknya. Spriggan berhasil menjatuhkan pria itu dan melucuti senjatanya.
Spriggan menyelamatkan Prof Yamabishi dan membuka perban di mulutnya. Spriggan mengatakan akan mengambil mobil mereka sebagai kompensasi percobaan pembunuhan. Spriggan menyuruh bos mereka untuk mundur dari kasus tersebut. Prof Yamabishi panik kenapa orang-orang tadi hendak mencelakainya. Spriggan menjelaskan pria tadi mengira kalau Prof Yamabishi adalah Champollion berikutnya. Orang Amerika telah mengawasi situs penggalian tertentu di Jepang. Prof Yamabishi menjadi sangat khawatir tentang keselamatannya. Spriggan meminta Prof Yamabishi untuk tenang. Selama ada dirinya, maka ia akan aman. Berhubung usia Spriggan masih 16 tahun, ia meminta Prof Yamabishi untuk berbicara santai padanya. Prof makin takut karena Spriggan belum memiliki SIM tetapi berani mengemudi. CIA menghampiri pria yang telah menghabisi rekannya. Pria utusan CIA memerlukan Prof Yamabishi untuk membangkitkan kuil api. Bos Arkham meminta maaf karena Spriggan telat menjemput Prof Yamabishi. Prof meminta barang yang diinginkannya pada bos. Bos mengatakan belum sepenuhnya mendapatkan informasi tentang Yu Ominae. Prof Yamabishi pergi ke kamar hotelnya dan melihat foto ia bersama Yu Ominae. Spriggan mendatangi Prof Yamabishi di kamarnya dan bertanya mengapa ia mencari Yu Ominae. Prof Yamabishi menjelaskan kalau ia yatim piatu dan tidak memiliki kerabat di Jepang. Prof Yamabishi tinggal di panti asuhan sampai keluarganya yang di Amerika menerima kehadirannya. Hanya Yu Ominae, teman satu-satunya yang dimiliki Prof Yamabishi. Yu selalu menyelamatkan dan menghiburnya sebagai teman. Spriggan mengatakan kalau Prof Yamabishi berada di Jepang selama seminggu. Spriggan memintanya untuk menyelesaikan tugasnya dalam 4 hari. Selesai itu, Spriggan akan membantu Prof Yamabishi untuk mencari Yu Ominae di Jepang. Spriggan mengatakan akan menjadi teman kedua Prof Yamabishi selama di Jepang. Bos Arkham mengatakan kalau terdapat artefak di bawah Gunung Fuji. Terdapat reruntuhan yang terkait dengan dinasti kuno pada pesan di artefak. Arkham sedang mendiskreditkan keaslian dari artefak dan mereka mendapatkan informasi menarik. Saat mengadakan survei geologi Gunung Fuji untuk pemerintah, Arkham mendapatkan tulisan aksara pada artefak yang akan diterjemahkan Prof Yamabishi. Arkham menyediakan material dan ruang lab untuk dipakai Prof Yamabishi. Prof Yamabishi terlihat stres untuk menerjemahkan huruf aksara dewa. Yamabishi balik ke hotel dan melihat pintunya terbuka. Yamabishi melihat ke dalam kamar ada mayat yang tertembak. Salah satu Spriggan meminta Prof untuk lari dari hotel. Prof lari menggunakan lift dan turun ke lantai bawah. Prof melihat kalau kantor telah disandra oleh pasukan besi. Spriggan datang menyelamatkan Prof dari tentara pasukan besi. Spriggan berubah menggunakan baju otot lapis baja. Seorang pria bernama Koichi Moroha dari divisi Timut SVR datang menghadang Spriggan. Moroha menginginkan Arkham untuk mundur dari kuil api. Spriggan bingung mendengar kuil api. Moroha mengatakan tidak ada gunanya memberitahukan Spriggan karena ia akan mati. Moroha terkejut melihat Spriggan bisa mengalahkan teknik iblis angin milik klannya. Moroha akan merebut profesor dari Arkham lain kali. Spriggan marah kepada Pak Yamamoto karena Rusia juga mengincar profesor. Prof ingin melihat langsung reruntuhan ke Gunung Fuji dan dilindungi oleh Spriggan. Prof meminta Spriggan jangan khawatir karena ia hampir selesai menerjemahkan aksara Latin dari artefak. Prof mengatakan jika ia tidak segera menerjemahkan aksara tersebut, maka akan banyak berjatuhan korban lainnya. Spriggan mengatakan Prof harus cepat menyelesaikannya jika ingin mencari Yu Ominae. Tiba-tiba helikopter diserang oleh bazooka dari hutan. Koichi Moroha telah menjalankan misinya sesuai rencana. Mereka berhasil menjebak Prof dan Spriggan berada di hutan. Spriggan meminta agar bantuan segera datang untuk menyelamatkan Profesor. Prof sangat takut dan tidak mengerti mengapa orang-orang sangat menginginkan reruntuhan kuno. Spriggan bertanya pada Prof bagaimana jika reruntuhan itu bisa mengendalikan dunia. Profesor bingung karena tulisan tersebut berasal dari bahasa Ibrani kuno. Spriggan mengatakan Arkham ingin mengirim pesan dari masa lalu. Planet Bumi memiliki beberapa peradaban dan semuanya akan segera hancur.
Kuil api memiliki hal yang sama seperti peradaban kuno. Spriggan meminta Prof untuk bersembunyi di dalam sebuah lubang. Spriggan akan menghadang musuh di hutan dan berjanji akan segera kembali. Spriggan melawan para tentara di hutan dan berhasil mengalahkannya. Spriggan berhadapan dengan kapten brigade bernama Viktor Stolov yang tidak mempan ditembak oleh peluru. Profesor berhasil ditangkap oleh Moroha dan dibawa ke kuil api. Sementara Spriggan sangat kewalahan menghadapi Viktor Stolov. Moroha menyalakan kuil api sehingga terdapat bacaan aksara di kuil tersebut. Moroha meminta Profesor untuk membaca tulisannya dan memanggil naga api. Prof menolak melakukan perintah kotor Moroha dan tidak akan membacanya. Moroha mengancam kalau Prof tidak mau, maka ia akan membunuh Yu Ominae. Selama ini Prof selalu bersama pria yang dicari-carinya, yaitu agen Arkham. Spriggan adalah Yu Ominae, teman masa kecil Profesor. Tak lama terjadi gempa di kuil tersebut dan naga api berhasil dibangkitkan oleh Profesor. Profesor meminta Yu untuk lari karena Moroha ingin menjebaknya. Yu mengkhawatirkan Ri yang berada di tengah-tengah api. Yu terlihat sudah amat terpojok serangan yang datang bertubi-tubi padanya. Yu harus menyelamatkan Ri dari magma yang akan meleleh. Yu tumbang karena kelelahan tidak sanggup lagi menghadapi Moroha. Moroha mengkhianati temannya dan menjatuhkan Viktor ke dalam lava mendidih. Yu bangkit kembali dengan amarahnya dan menjatuhkan Moroha sehingga bisa mengambil alat kendali kuil api. Naga berhasil disegel kembali dan Ri berhasil diselamatkan. Ri mengomel karena Yu tidak jujur padanya. Yu mengatakan kalau ia tidak boleh membongkar identitasnya sebagai agen Spriggan. Yu meminta maaf dengan tulus agar Ri tak marah lagi padanya. Ri kembali ke Amerika dan melanjutkan pekerjaannya yang menumpuk. Ri menulis surat untuk Yu, memintanya untuk menjaga dirinya dan jangan gegabah. Pak Yamamoto memarahi Yu karena membawa plat milik Arkham kemana-mana. Yu menjelaskan kalau plat itu jimat baginya saat bertarung. Yu teringat masa lalunya saat bersama Ri di panti asuhan. Scene diperlihatkan pada sekolah. Pak guru memarahi Yu yang tidur saat jam pelajaran. Hatsuho memarahi Yu karena membuat malu kelas mereka. Yu menjelaskan kalau ia main game saat malam hari, maka tidak punya waktu untuk tidur. Hatsuho meminta Kagaho untuk menasehati Yu karena sikapnya yang pemalas. Kaguho terlihat amat kalem. Ia meminta Yu untuk datang ke sekolah besok. Yu mengatakan akan datang ke sekolah besok dan mendengarkan nasihatnya. Tiba-tiba panggilan Arkham terlihat di HP-nya. Yu mengatakan tidak akan datang besok karena ada urusan. Hatsuho merepet karena Yu selalu bolos di sekolah. Teman-teman memprediksi kalau Yu bakal tinggal kelas karena selalu bolos di sekolah. Tugas baru Yu adalah pergi ke Turki di Gunung Ararat. Terdapat sebuah gua yang tak wajar telah ditemukan. Terdapat plat pesan di dalam gua tersebut bertuliskan bahasa Ibrani kuno. Menurut kesimpulan dari pesan tersebut bahwa Nuh memiliki kekuatan untuk memberkati dan menghancurkan. Turki dan negara sekitar diam saja setelah mengetahui isi pesan tersebut. Pak Yamamoto mengatakan misi Yu adalah melindungi Bahtera dan tim surveinya. Jika Bahtera Nuh adalah relik kuno yang berbahaya, Yu harus menyegelnya atau menghancurkannya. Kepala negara Amerika Serikat mengatakan pada militernya kalau Yu Ominae diutus oleh Arkham untuk mengawal tim survei. Mereka kewalahan menghadapi Spriggan dan mengutus tentara bayaran untuk menghadapinya. Yu bersama tim survei tiba di Gunung Ararat dan disambut oleh Prof. Maisel. Yu diberikan senjata baru yang terbuat dari ori kalsium oleh Prof. Maisel. Yu mengatakan kalau Prof. Maisel memang ahli dalam membuat senjata ori kalsium dari awal. Prof. Maisel meminta Margaret untuk memberikan bantalan tangan dilengkapi motor internal yang kuat. Tak lama datang penyusup afiliasi tak dikenal pada markas mereka. Ternyata musuh yang menyerang adalah Peleton Machiner dari Amerika Serikat. Peleton mencoba untuk mencuri Bahtera Nuh yang terdapat di gunung. Prajurit Arkham habis dibantai oleh Peleton Machiner. Prajurit Arkham hendak mundur pada baris kedua, tetapi musuh menyerang prajurit seperti daging cincang.
Peleton membantai pasukan Arkham secara sadis agar mendapatkan Bahtera Nuh. Peleton mengatakan kalau relik Bahtera Nuh harus di bawah perlindungan Amerika Serikat. Spriggan datang menghadang para pembunuh Psycho itu. Peleton Psycho menyindir kalau Spriggan takut menghadapi mereka karena terus berlari. Little Boy hampir terpojok saat Spriggan menyerangnya. Fatman membantu Little Boy dan menyerang Spriggan dari belakang. Spriggan terkena serangan Fatman dengan mencekik lehernya. Fatman percaya diri kalau selama mereka memakai baju zirah tak akan mungkin dikalahkan. Jane Jakumonde membantu Yu dari serangan Fatman dengan menembak roket padanya. Jane mengatakan dengan sombong jika ia tak membantu maka Yu akan mati. Yu mengomel karena Jane datang terlambat sehingga ia kewalahan. Jane melawan Little Boy dan gerakannya sangat cepat. Little Boy kewalahan saat bertarung dengan Jane. Little Boy mengeluh kalau ia yang tercepat di peleton mengapa Jane bisa mengimbanginya. Kerja keras Little Boy tidak membuahkan hasil karena Jane berhasil menyerangnya. Jane mempoles wajah Little Boy biar makin ganteng dengan menyeret wajahnya di tembok hingga meledak. Giliran Yu mengalahkan Fatman. Dengan pisau ciptaan Prof. Maisel, Yu membelah baju zirah Fatman. Yu berhasil mengalahkan Fatman dan membiarkannya hidup. Jane bertanya pada Yu kenapa Fatman dibiarkan hidup. Yu menjelaskan karena ia ingin mengorek informasi darinya. Jane membunuh Fatman dengan menembak kepalanya hingga pecah. Yu melarang Jane membunuh musuh karena sudah menyerah. Jane mengatakan pada Yu jika ia terlalu naif tidak akan bisa menjadi pelindung Arkham. Tentara Amerika Serikat telah mengetahui kalau Fatman sudah mati dan Little Boy menjadi sandera Arkham. Kolonel McDougal dengan PD mengatakan kalau Arkham tidak tahu cara menggunakan relik Bahtera Nuh. Meski Arkham memiliki kunci dan mengawasi Bahtera Nuh tanpa kekuatan McDougal maka tidak akan berguna. Tentara memberi saran pada Kolonel McDougal sebaiknya mereka meminta bantuan pasukan darat. McDougal marah dan mengatakan kalau Pentagon telah memberikannya kekuatan. McDougal diberi kesempatan berhubungan dengan dewa sungguhan seperti Nuh. Kembali pada Yu yang sedang berada di Bahtera Nuh, Yu melihat Bahtera sangat besar dan membuatnya takjub. Prof. Maisel menjelaskan pada Yu kalau Bahtera tidak bisa dihancurkan karena keras seperti plat. Kemungkinan kalau plat tersebut adalah kunci dari Bahtera Nuh. Yu dengan santai mengatakan kalau Prof. Maisel banyak mengetahui kenapa tidak membukanya. Prof. Maisel memberitahukan kalau masih ada yang kurang selain kunci untuk membuka Bahtera Nuh. McDougal tiba di Gunung Ararat seorang diri dan dihadang oleh pasukan Arkham. Little Boy tertawa karena McDougal sang monster akan membunuh para Spriggan. Pintu baja markas mampu dirusak McDougal tanpa menyentuhnya. Kekuatannya sangat hebat meski tubuhnya seperti anak kecil. Para prajurit mengepung McDougal dari segala penjuru. McDougal meminta Arkham untuk memberikan markas padanya serta plat pesan tersebut. Yu menghampiri McDougal dan memintanya untuk berhenti. McDougal menyerang Yu tanpa menyentuhnya sehingga tubuhnya terluka parah. McDougal menggunakan kekuatan psikokinesisnya tanpa menyentuh lawan. Prof. Maisel mengatakan akan memberikan plat pesan pada McDougal tetapi dengan syarat para prajurit dan krunya tidak boleh dibunuh. McDougal akan melakukannya jika Prof. Maisel dan Margaret ikut bersamanya. Little Boy menyerang Yu yang sudah terkapar dan hendak membunuhnya. Jane datang menolongnya tetapi ia terkena tembakan. Jane berubah menjadi monster dan membunuh tentara musuh secara sadis. Jane menyerang kepala Little Boy hingga pecah secara brutal. Jane akan berubah menjadi monster jika melihat darahnya sendiri dan tak akan bisa dihentikan. Bahtera Nuh tanpa alat bantu hanya dengan kekuatannya. Tubuh Jane berubah kembali menjadi manusia setelah mengalahkan tentara musuh. Yu memberikan pakaian pada Jane dan mengajaknya untuk menyusul Prof. Maisel. McDougal menemukan tulisan kuno pada artefak Bahtera Nuh. Margaret membaca tulisan Ibrani kuno yang ada di artefak. McDougal menjelaskan maksud dari tulisan kuno adalah terdapat sistem yang bisa mengendalikan komposisi radiasi matahari
dengan mengubah atmosfer yang menyelimuti bumi. McDougall mengajak Prof. Maisel untuk bekerja sama dengannya membangun bumi yang baru dengan Bahtera Nuh. Prof. Maisel menolak ajakan McDougall padanya. McDougall menyerang Margaret dan mengancam akan membunuhnya. Yu dan Jane tiba di Bahtera Nuh untuk menghentikan McDougall. McDougall menggunakan kekuatannya pada Bahtera Nuh sehingga menimbulkan banjir yang sangat besar. Yu meminta Jane untuk membawa Margaret dan Prof. Maisel pergi karena mereka terluka. Dengan kecepatan, Jane mampu membawa Margaret untuk keluar agar segera diobati. Yu menghadang McDougall dengan menyerang pelindungnya, tetapi sia-sia karena McDougall sangat kuat dan tak bisa disentuh. Yu dihajar habis-habisan oleh McDougall tanpa ampun. McDougall merasakan efek dari kekuatannya sehingga membuat tubuhnya kesakitan. Yu mampu membuat McDougall mulai goyah dengan keyakinannya. Semakin banyak McDougall menyerang, maka semakin banyak luka yang diterimanya. Yu tidak mengakui kalau dewa berasal dari manusia, apalagi manusia buatan seperti McDougall. McDougall berhasil ditumbangkan oleh Yu dan hendak membawanya pergi. McDougall tak mau diselamatkan dan mengambil plat tersebut untuk mengaktifkan mode penghancur. McDougall dan Bahtera Nuh akan lenyap selamanya. McDougall mengatakan pada Yu kalau ia diciptakan hanya untuk bersama Bahtera Nuh. Tempat tersebut akan hancur karena mode pengaktifan yang dilakukan McDougall. Jane menyelamatkan Yu yang tidak berdaya lagi. Jane mengomel karena Yu selalu diselamatkan olehnya. Yu mengatakan kalau pendapat Jane tentang dirinya sangat naif adalah sebuah fakta. Jane mengatakan kalau Yu memang seorang yang naif, tetapi ia menyukainya. Jane serta Yu berhasil selamat dari reruntuhan, sementara Bahtera Nuh hancur lebur. Pasukan Chopper meminta titik koordinat dan terus berjalan menyusuri hutan. CP memberitahukan pada pasukan Chopper kalau mereka berada di titik koordinat yang salah dan meminta mereka pergi. Saluran komunikasi terputus sehingga pasukan Chopper tidak mendapatkan informasi. Pasukan Chopper habis dibantai oleh iblis yang keluar dari tubuhnya. Yu tiba di Mysuru, India untuk melakukan misinya. Yu melihat perangkap berada di tempat itu. Dari atas muncul seorang wanita bernama Yoshino Somei untuk melihat artefak di gua. Yu bertanya, sedang apa Yoshino di sana? Yoshino mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Yu. Tempat itu mulai roboh dan mereka pergi menghindari reruntuhan. Karena ulah Yoshino, tempat itu menjadi runtuh. Yu mengomel pada Yoshino karena aksinya yang nekat. Yoshino memiliki profesi sebagai pejarah makam-makam kuno. Setelah mendapatkan barang langka, maka akan dijual Yoshino ke penadah. Yu meminta Yoshino untuk pergi karena ia hendak menuju hutan terkutuk, tempat paling keramat. Yoshino langsung mengincar harta langka jika pergi ke hutan terkutuk. Yu teringat pesan Pak Yamamoto agar tidak terlalu dalam masuk ke hutan terkutuk. Karena tim kelas A, pasukan Chopper menghilang saat dikirim ke hutan terkutuk. Yu diminta untuk waspada karena tempat itu keramat. Beberapa pasukan yang diutus tak pernah kembali. Misi Yu adalah untuk mencari Soma di hutan terkutuk. Yu dan Yoshino mulai kehilangan arah saat berada di hutan terkutuk. Tiba-tiba pasukan ilegal Amerika Serikat menyerang Yu dan Yoshino. Yu menembak para pasukan itu tetapi mereka bangkit kembali. Seperti tentara yang kerasukan dan tak bisa diserang. Yoshino menggunakan tembakan dan melempar granat hingga mereka berhasil dilumpuhkan. Yu menceritakan kepada Yoshino kisah raja dan ratu yang berada di hutan terkutuk bersama para roh. Karena sumpah sang raja, hutan tersebut menjadi terkutuk. Mayat prajurit berubah menjadi iblis dan menangkap Yoshino. Yu menyelamatkan Yoshino dari akar iblis dan melepaskannya. Yoshino melemparkan granat sehingga tubuh prajurit iblis meledak. Roh terkutuk menyerang mereka di hutan. Yu menggunakan kekuatan laser dan mengusir roh terkutuk yang berada di dekat mereka. Yu baru mengetahui kalau pasukan Trident dirasuki oleh roh terkutuk. Yu mengatakan pada Yoshino kalau senjata dan bom tidak akan mempan melawan roh terkutuk. Tetapi senjata psikis milik Yu mampu melawan para roh terkutuk.
Baju otot lapis baja membuat kekuatan psikis Yu meningkat dan mampu menyerang iblis. Yashino protes, minta diberitahukan apa yang terjadi di hutan terkutuk. Yu menjelaskan kalau misinya mencari soma, minuman para dewa di hutan terkutuk. Yu meminta orang yang menguping pembicaraan mereka untuk keluar. Seorang anggota Trident bernama Iwao Akatsuki keluar menemui Spriggan. Akatsuki meminta kepada Yu agar mereka bekerja sama untuk keluar dari hutan terkutuk. Yu menolak bekerja sama dengan Akatsuki dan mereka bertarung. Yu menyadari kalau kekuatan Akatsuki melebihi baju zirahnya. Serangan Yu tidak mempan melawan Akatsuki yang terlihat amat tangguh. Yashino menembak dua pria itu agar berhenti bertarung. Mereka kedatangan pasukan mayat yang amat banyak. Pasukan mayat telah dirasuki oleh roh terkutuk dan mereka hendak menyerang. Akatsuki dan Yu berhasil membabat habis pasukan roh terkutuk. Yu baru menyadari kalau Akatsuki menggunakan baju zirah otot baja yang dikembangkan Trident. Mereka menciptakan riset gabungan dari Arkham dan Peleton Machiner. Yu baru mengetahui kalau Akatsuki yang membocorkan markas Arkham kepada tentara Amerika Serikat saat berada di Bahtera Nuh. Sehingga banyak rekan Yu yang mati saat di Gunung Ararat. Yashino meminta Yu dan Akatsuki berhenti bertengkar karena kondisi mereka dalam keadaan genting. Sudah diputuskan kalau mereka bertiga akan bekerja sama untuk keluar dari hutan terkutuk. Yu dan teman-temannya menyusuri hutan tetapi mereka kembali ke tempat semula. Yu telah menandai jalan yang mereka lalui dan selalu menempuh jalan yang sama. Mereka bertiga istirahat dan saling berbagi makanan. Yu dan Akatsuki selalu ribut seperti anak kecil sehingga membuat Yashino marah. Yu bertanya apa yang akan dilakukan Trident jika mendapatkan soma. Akatsuki mengatakan sejujurnya ia tidak mengetahui alasannya apa. Mereka bertiga melanjutkan perjalanannya dan melihat ada mumi manusia Buddha mati karena bertapa. Yu meminta Yashino untuk melakukan ritual pemanggilan kepada mumi Buddha. Tubuh Yashino kerasukan Buddha dan mereka bertanya kepadanya, bagaimana cara keluar dari hutan terkutuk? Mumi Buddha mengatakan tidak ada yang bisa keluar dari hutan terkutuk karena perintah raja. Akatsuki bertanya pada Mumi Buddha apa hubungan soma dengan kutukan raja. Mumi Buddha mengatakan kalau kehadirannya untuk menyegel soma. Dahulu, Mumi Buddha melihat teks rahasia yang merinci untuk membuat soma. Para penguasa mengetahui keberadaan soma dan saling bertengkar. Setelah berdiskusi, para biksu memutuskan menyimpan formula soma di hutan terkutuk. Tetapi semakin banyak manusia yang datang ke hutan ingin memiliki soma sampai mati dalam keadaan dendam. Setiap dendam yang terdapat di dalam hutan berubah menjadi makhluk atas kemauannya sendiri. Biksu mengatakan kalau mereka tidak memiliki jalan lain kecuali kematian yang menjemput. Yu memohon pada biksu untuk memberitahukan jalan keluar pada mereka. Yashino kembali pada tubuhnya lagi dan mendapatkan jawaban dari biksu. Yashino pergi bersama Yu dan Akatsuki agar bisa keluar dari hutan terkutuk. Yashino meminta mereka untuk menuju pohon roh kutukan. Yashino mengatakan kalau mereka bisa keluar dari hutan terkutuk dengan cara membebaskan roh dari pohon tersebut. Yu dan Akatsuki kehilangan jejak Yashino. Ternyata Yashino menemukan soma dan hendak membawanya. Yashino mengambil soma dan menyimpannya di tas. Para iblis bangkit dan berkumpul di hutan tersebut karena soma diambil Yashino. Para iblis menyerang Yu dan Akatsuki. Akatsuki meminta Yu untuk menghancurkan pohon iblis sementara ia akan menghadang para iblis yang mengamuk. Yu bertemu dengan Yashino dan mereka menuju pohon roh. Para iblis mengetahui kalau Yashino mempunyai formula soma dan mengejarnya. Yu melihat ke dalam pohon roh hanya terdapat satu patung saja. Yu meminta Yashino melemparkan formula soma, jika tidak mereka akan mati. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Yashino melempar formula soma pada Yu. Yu menangkapnya dan menghancurkan formula soma sehingga para iblis mengejarnya. Yu masuk ke dalam pohon roh dan meletakkan patung pasangan raja sehingga semua roh musnah seketika. Yashino menyerang Yu dengan semprotan hingga tertidur. Yashino mengumpulkan pecahan formula dari soma. Yu bangun dan meminta benda itu dari Yashino dan akan diserahkan ke Arkham. Akatsuki menghentikannya dan meminta pecahan soma diberikan kepadanya.
Yu menghadang Akatsuki yang ingin merebut pecahan Soma. Akatsuki mengatakan kalau mereka hanya alat yang digunakan organisasi dan bertanya, apakah Yu mempercayai Arkham? Yu mengatakan dengan tegas jika Arkham melenceng dari misinya, maka ia sendiri yang akan memusnahkannya. Akatsuki terkejut mendengar pernyataan Yu. Akatsuki memilih mengalah pada Yu dan membiarkannya menang kali ini. Yashino dan Yu kembali beraktivitas seperti biasanya. Yu menghampiri Yashino yang sedang melakukan penyamaran. Yu memberitahukan pada Yashino kalau Arkham menggunakan Soma pada tanaman ambrosia. Tetapi tanaman ambrosia mendadak punah, jadi Soma tidak diproduksi lagi. Yu ingin menyampaikan kalau kerja keras Yashino sia-sia. Yu pergi dan mengejek Yashino yang terlalu antusias. Yashino mengatakan akan menghantui Yu selamanya. Pak Yamamoto meminta Yu untuk segera melakukan misi baru. Yu mengeluh karena ia sedang berada di sekolah. Kalau Yu terus-terusan bolos, maka ia akan tinggal kelas. Pak Yamamoto mengatakan bahwa ia akan memberi pelatihan khusus kepada Yu di Arkham. Yu sangat gondok karena akhir pekan harus bekerja menjalankan misi. If I do fail, it's all your fault. Okay. After this job wraps up, I'll get you a special tutor at Arkham. Hatsuho menghadang Yu yang hendak bolos sekolah. Yu beralasan kalau ia sakit, makanya pulang terlebih dahulu. Yayoi menarik baju Yu dan memintanya untuk hadir di sekolah saat hari Jumat. Yu tidak mengerti maksud Yayoi memintanya datang. Hatsuho menjelaskan alasannya pada Yu sehingga ia harus hadir. Yu berjanji akan hadir pada Hatsuho dan pergi meninggalkan teman-temannya. Yu menghadapi pasukan tembak di hutan dan tidak memiliki waktu lagi. Yu maju untuk menyerang para penembak jitu satu persatu dan berhasil melumpuhkannya. Pasukan musuh menyadari Spriggan sangat cepat mampu menembus pertahanan mereka. Para petinggi merasa kalau SIS terlibat dalam misi kali ini. Mereka beroperasi secara terbuka untuk mengamankan dan melindungi relik dunia. Jika Spriggan terlibat, berarti berkaitan dengan relik kuno. Organisasi SAS hendak menghentikan para Spriggan dan memusnahkannya agar misi mereka berhasil. Misi Yu kali ini merebut kapal kargo berasal dari Inggris dan mencegah kapal untuk lepas landas serta merebut target. Yu menerima perintah dan segera menuju lokasi penerbangan. Yu diserang musuh yang tak habis-habis jumlahnya saat di perjalanan. Yu terpojok dan jatuh ke jurang karena serangan musuh. Kekuatan Yu bangkit dan ia kembali menyerang dan berhasil melumpuhkan serangan lawan. Yu membunuh para komandan, SAS, dan anggotanya. Yu menyisakan satu anggota dan membiarkannya pergi. Yu gagal menghentikan kapal tersebut lepas landas dan meminta helikopter untuk mengejar pesawat tersebut. Markas mengatakan akan mengirimkan segera helikopter ke tempat Yu berada. Di tempat lain, Prof. Mauser komplain kepada kolonel karena mengambil OO part yang dikembangkannya. Kolonel mengatakan kepada Prof, jika negara tidak mengambil alih, maka Arkham akan memiliki OO part tersebut. Prof. Mauser mengetahui kalau kolonel menginginkan OO part untuk kepentingan militernya. Kolonel mengingatkan kalau militer telah memfasilitasi Prof. Mauser untuk mengembangkan eksperimennya. Dari luar ruangan, Spriggan mengecek keadaan markas tersebut. Yu mengetahui kalau musuh menggunakan pengamanan yang amat ketat agar susah ditembus barikadenya. Yu akan memikirkan cara agar ia bisa masuk dengan aman ke markas musuh. Kolonel Maria Clemente membawa Prof. Mauser dan rekannya ke lab untuk mengaktifkan OO part. Prof. Mauser menghentikan Clemente dan mengatakan kalau OO part penemuan baru yang bisa mengubah arkeologi. Prof. Mauser diancam Clemente jika tidak mau menuruti perintahnya. Proses pengaktifkan dimulai arus hambatan listrik baik-baik saja di awal. Tetapi, saat uji coba listrik padam, objek berubah menjadi hidup dan bertransformasi menjadi robot. Prof. Mauser tertawa, karyanya menjadi sebuah impian yang berubah menjadi kenyataan. Yu dan timnya masuk ke dalam lab dan melihat semua prajurit musuh terbakar oleh api. Yu menduga proyek telah diaktifkan DIS sehingga banyak memakan korban.
Yu melihat Clemente masih hidup di dalam ruangan tersebut. Yu meminta Clemente untuk pergi karena monster itu tidak bisa dihentikan. Clemente mengatakan akan mengumpulkan prajurit untuk menghentikan objek. Yu melawan objek, tetapi serangannya tidak mempan. Bahkan, baju baja milik Yu bisa ditembus. Yu mencoba dengan pisau orikalsum miliknya dan tertancap di tubuh objek. Yu menghindari serangan objek yang terus-terusan membidiknya. Objek jatuh ke lubang dan mengeluarkan tembakan yang dahsyat sehingga tempat itu meledak. Pasukan lain mencoba untuk mengepung tempat itu tetapi dibantai oleh objek. Clemente berada di ruang kendali dan melihat kejadian itu dari layar. Yu masuk ke ruangan kendali dan mengatakan, kenapa Kolonel Clemente tidak pergi dari markas? Clemente terkejut, sebenarnya objek terbuat dari apa sehingga memiliki kekuatan yang mengerikan. Yu menjelaskan kalau objek adalah mesin perang hebat yang diciptakan dari teknologi kuno. Arkham memberikan nama pada objek adalah Berserker. Menurut Clemente, kalau Yu adalah Berserker karena telah mengorbankan banyak nyawa untuk mengamankan relik kuno itu. Clemente menegaskan tidak akan membiarkan objek keluar dari markas DIS. Yu sudah memperingatkan kalau objek amat berbahaya dan tidak bisa dikendalikan. Yu mengatakan hal yang paling menakutkan di dunia adalah jiwa manusia yang mampu menciptakan Berserker. Clemente frustasi karena mereka bisa apa untuk menghentikannya. Yu meminta Clemente untuk memikirkan caranya agar mereka bisa menghentikannya. Yu meminta informasi peta di markas DIS untuk menghentikan Berserker. Yu memberitahukan pada Clemente kalau Berserker bisa meledakkan dirinya sendiri. Sebelum hal itu terjadi, maka Yu harus menghentikannya. Yu memiliki janji dengan teman sekolahnya dan harus menepatinya. Maka Yu harus segera menyelesaikan misinya dan melumpuhkan Berserker. Yu sangat menghargai kehidupan sekolahnya karena hal tersebut membuktikan ia menjadi remaja yang normal. Clemente tertawa mendengar Spriggan adalah sosok anak sekolah yang manis. Yu mendapatkan lokasi Berserker dan memberitahukan rencananya pada Clemente. Yu maju ke medan pertempuran untuk mengalahkan Berserker. Pintu setiap blok pada markas terbuka sendiri sehingga Berserker dengan mudah meninggalkan markas. Clemente sedang mencari tahu apa yang terjadi dengan pintu pada setiap blok. Clemente mengetahui ada seseorang yang sedang mengendalikan markas. Yu meminta Clemente untuk menghentikannya jika Berserker kabur maka akan berbahaya. Ternyata, Prof. Mauser yang punya ulah untuk meloloskan Berserker. Prof. Mauser ingin dunia mengetahui hasil ciptaannya dan membiarkan Berserker lolos dari markas. Clemente meminta Prof. menghentikan tindakannya karena terdapat warga desa di dekat markas. Prof. Mauser tidak peduli dan akan balas dendam pada Clemente. Yu menghentikan Berserker yang hendak keluar markas dan meminta para prajurit pergi. Berserker dapat mendeteksi kehadiran manusia jika berada di dekatnya. Yu dan Berserker tiba di ruangan pelindung. Yu dan Berserker tiba di ruangan pelindung dituntun oleh Clemente. Clemente terluka karena terkena tembakan Prof. Mauser. Yu menyerang Berserker dengan pisau orikalsum dan memotong kepalanya. Berserker berhenti berfungsi sejenak dan mengaktifkan mode penghancur diri sehingga tempat itu akan meledak. Yu meminta Clemente untuk menutup pintu semua blok agar meredam ledakan, tetapi terlambat. Tempat itu meledak sehingga Yu terkena efek ledakan tersebut. Yu mengatakan pada Clemente kalau ia masih hidup. Clemente lega dan pingsan karena terkena tembakan di perutnya. Yu menyelamatkan Clemente yang terkena luka tembak dan membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan untung saja Clemente mendapatkan pertolongan pertama, maka tidak banyak kehabisan darah. Pimpinan DIS datang menjenguk Clemente dan memberitahukan kalau Oopart tidak pernah tiba di markas. Clemente harus menurut pada pimpinan jika ingin melanjutkan penelitiannya. Clemente teringat kata-kata Yu padanya saat di markas. Clemente merasa semua perkataan Yu benar sehingga membuatnya memilih untuk mengundurkan diri. Yayoi dan lainnya tampak khawatir karena Yu tidak akan datang untuk mengikuti lomba lari mewakili kelas B.
Hatsuho menyemangati Yayoi kalau Yu akan datang dan tidak akan melanggar janjinya. Yu hadir di sekolah dan membuat teman-temannya senang karena ia menepati janjinya. Yu mengikuti lomba lari estafet dalam keadaan tubuh cedera. Yu memenangkan lomba lari tersebut dan membuat kelas B juara. Yayoi memiliki kenang-kenangan bersama teman-teman kelasnya dan memenangkan piagam lomba. Yu pergi mengunjungi kuburan Kawahara, seorang arkeolog. Putrinya bernama Suzuko menyapa Yu di depan kuburan ayahnya. Yu mengatakan kalau dirinya bekerja untuk Arkham. Suzuko terlihat kecewa saat mengetahuinya. Suzuko menceritakan pada Yu kalau ayahnya berubah semenjak mengenal Arkham. Kawahara fokus dengan Oopard dan fokus pada penggalian dengan koneksi kultus. Suzuko mengatakan kalau ia menyalahkan Arkham atas kematian ayahnya. Suzuko menasihati Yu karena seorang pelajar seharusnya fokus untuk ujian sekolah. Suzuko adalah seorang guru SMA, tetapi ia cuti karena ayahnya meninggal. Yu mengetahui kalau mereka sedang diikuti oleh musuh. Yu menggendong Suzuno dan lari dari pasar itu untuk menghindari kejaran musuh. Yu mengetahui kalau yang mengejar adalah polisi dari Jerman. Yu menghadang mereka satu persatu dan mencari informasi dari smartphone-nya. Sebuah drone memantau pertarungan Spriggan yang terhubung dengan layar Kapten Kutheimer. Kapten Kutheimer meminta para anggotanya untuk melumpuhkan agen kelas S dari Arkham. Kapten Kutheimer menanyakan pendapat salah satu anggotanya bernama Mirage. Mirage mengakui kehebatan Yu, tetapi ia mengatakan kalau Yu harus banyak belajar. Suzuno meminta Yu menceritakan yang sebenarnya terjadi, mengapa mereka diburu. Yu memberikan informasi kalau Prof. Kawahara melindungi tengkorak kristal dengan nyawanya. Yu menjelaskan kalau tengkorak kristal adalah Oopard sebenarnya. Suzuko tidak mempercayai teori Yu tentang tengkorak kristal. Yu mengatakan kalau Arkham mendapatkan salah satu tengkorak beberapa hari lalu. Arkham mendeteksi ada kekuatan listrik lebih dari 200 megajoule terdapat di tengkorak itu. Energi yang setara dengan beberapa bom atom. Informasi tersebut bocor hingga terdengar ke berbagai organisasi. Banyak orang yang ingin mendapatkan tengkorak itu dan mengincarnya. Terjadi perdebatan antara Yu dan Suzuno karena ingin balas dendam. Yu meminta Suzuno untuk pulang ke Jepang dan membakar dupa untuk ayahnya. Jika Suzuno berada di sana akan menjadi beban bagi Yu nantinya. Suzuno ngotot akan mencari pembunuh ayahnya dan pergi meninggalkan Yu. Yu datang ke kantor Kapten Kutheimer untuk meminta tengkorak kristal kembali. Kamerat Hans menyerang Yu dan menghentikannya jika ingin merebut tengkorak kristal. Yu sudah mengetahui kalau Kamerat Hans telah membunuh Prof. Kawahara, tetapi Bob Brands menantang Yu untuk bertarung dengannya. Yu berhasil memprediksi gerakan Bo dan menangkapnya dengan tali baja. Yu mengatakan akan membalas dendam pada Kamerat Hans karena membunuh Prof. Kawahara. Mirage menghampiri Yu dari belakang dan mendorong tubuhnya hingga terhempas ke dinding. Kapten Kutheimer meminta Mirage untuk segera membunuh Yu. Yu tak mampu menghadapi Mirage yang amat kuat dan melarikan diri dari markas musuh. Suzuno datang menyelamatkan Yu dan mereka pergi dengan mobilnya. Mirage berasal dari timur dan memiliki kekuatan aliran Qi, maka dengan mudah bisa menembus baju zirah milik Yu. Jika terkena serangan teknik Qi, maka seseorang akan terkena luka dalam, begitu juga dengan Yu. Kapten Kutheimer bersama anggotanya mulai melakukan eksperimen pada tengkorak kristal di markasnya. Proses pengaktifan objek dimulai sehingga mengeluarkan cahaya yang amat terang di lokasi eksperimen. Cahaya tersebut terlihat seperti laser yang dapat membidik sasaran sehingga meledakkan target. Terjadi ledakan amat besar pada titik koordinat serangan laser. Kapten Kutheimer mengatakan kalau mereka akan bangkit dan memberontak untuk melawan dunia dengan kekuatan tengkorak kristal. Media memberitakan kalau terjadi ledakan di gurun Alexandria. Pemerintah Mesir menyangkal kalau ledakan tersebut hanya kecelakaan. Suzuno melihat berita tersebut dan mengetahui kalau itu berasal dari tengkorak kristal. Kapten Kutheimer mengadakan pertemuan antara petinggi Jerman membahas kekuatan dari tengkorak kristal.
Kapten Khutaimer mengajak para perwakilan negara untuk bekerja sama dengannya. Para perwakilan akan melaporkan hasil rapat tersebut dan akan mengabari Kapten Khutaimer secepatnya. Dari bangku tamu undangan, Yu memotong pembicaraan Kapten Khutaimer. Yu mengatakan akan mengambil tengkorak kristal dari tangan Kapten Khutaimer. Yu dikepung oleh Bo dan Mirage sehingga tidak bisa pergi dengan selamat. Yu mengancam akan membunuh sponsor Kapten Khutaimer jika berani menghalanginya. Kapten Khutaimer menjelaskan kalau ia akan melumpuhkan ICBM dengan tengkorak kristal untuk menghancurkan keseimbangan nuklir. Führer telah memanggil Kapten Khutaimer yang psycho untuk membangun kembali kekaisaran Jerman yang hebat. Posisi Yu tidak menguntungkan karena Kamerat Hans berhasil menangkap Suzuno dan mengancam akan membunuhnya. Yu mengatakan akan menyerah jika Suzuno dibebaskan. Tetapi harapannya musnah karena Kapten Khutaimer tidak waras lagi dan meminta Kamerat Hans untuk mengeksekusinya secara sadis. Yu tidak terima dipermainkan oleh Kapten Khutaimer melakukan cara curang kepadanya. Mirage menyerang pasukan Kapten Khutaimer dan berhasil melumpuhkannya. Yu memberitahukan kalau Mirage adalah Oboro, agen dari Spriggan. Ternyata Oboro adalah master dari Yu saat di Arkham. Prajurit musuh menyerang Yu dan Oboro dengan menghujani tembakan pada mereka. Oboro menyerang hanya dengan menggunakan kakinya saja sudah bisa melumpuhkan musuh-musuhnya. Oboro akan melawan Bo dan meminta Yu untuk mengejar Hans dan tengkorak kristal. Yu mengejar Hans dan membantainya hingga babak belur. Hans terhempas keluar jendela dan terjatuh hingga tak berdaya lagi. Yu mengatakan pada Suzuno kalau ia telah memberikan penghormatan pada Prof. Kawahara. Suzuno dan Yu pergi mengejar keberadaan tengkorak kristal yang dibawa Kapten Khutaimer. Kembali pada pertarungan Oboro dan Bo terlihat sangat panjang. Bo sangat kewalahan menghadapi teknik Oboro yang sangat cepat. Bo berhasil dilumpuhkan Oboro hingga KO tak berdaya. Oboro memberi nasihat kepada Bo agar ia banyak berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi. Oboro pergi meninggalkannya dan hendak menyusul Yu. Mobil Yu dan Suzuno dihujani serangan tembakan sehingga membuat mereka ketinggalan. Yu memiliki ide untuk menyerang mobil Kapten Khutaimer agar meledak. Yu melebarkan granat tersebut sehingga membuat ledakan pada mobil dan tim Kapten Khutaimer. Tengkorak kristal terhempas keluar dari ledakan tersebut. Suzuno mengambil tengkorak kristal dan mengenang perjuangan ayahnya. Oboro menghampiri Kapten Khutaimer dan menyerangnya hingga tak berdaya lagi. Yu mengomel pada Oboro karena menyerangnya saat di markas musuh. Oboro mengatakan jika ia serius maka organ Yu sudah keluar dari mulutnya. Oboro menjelaskan demi mendapatkan kepercayaan musuh, Oboro harus menyerangnya dengan serius. Yu kembali ke sekolah dan seperti biasa ia selalu tidur di kelas. Kelas mereka mendapatkan guru sejarah yang baru mengajar. Ternyata Bu Suzuno menjadi guru sejarah di kelas. Bu Suzuno menyapa Yu yang sedang tidur di kelasnya. Suzuno ditawari Pak Yamamoto untuk mengajar di sekolah Yu. Yu mengatakan kalau sekolah mereka didanai oleh Arkham. Yu memulai kembali misi barunya yakni pergi ke Pulau Hantu. Yu bersama kapten menaiki kapal laut perang untuk menuju pulau. Di perjalanan, mereka melihat seseorang yang sedang menaiki terjun payung dan terjatuh di kapal mereka. Ternyata wanita itu adalah Yashino Somei, teman lama Yu. Kapten bertanya siapa wanita itu kepada Yu. Yu mengenalkan kalau Yashino adalah seorang penjara makam. Yashino meminta pada kapten agar ia diizinkan untuk ikut ke Pulau Hantu. Yu mengomel dari mana Yashino tahu kalau mereka akan menuju Pulau Hantu. Kapten mengizinkan Yashino ikut, tetapi jangan menghalangi operasi mereka. Kapal musuh mendeteksi kapal laut milik Arkham dinaiki oleh tim Foster dan Spriggan. Tim Foster sedang mengadakan rapat bersama Yu. Mereka akan tiba di Pulau Hantu berkisar 4 hari lagi. Kemungkinan akan terjadi tsunami di laut dan mereka bersiap untuk mengantisipasinya. Terdapat sebuah cahaya di depan kapal Arkham dan telah terdeteksi oleh prajurit. Musuh menyerang kapal Arkham dengan misil dan membuat mereka panik. Misil tersebut berhasil dihadang oleh kapten sehingga melumpuhkannya di udara. Kapal musuh berhasil terdeteksi oleh pasukan Foster.
Ternyata kapal patroli Aegis dari armada ke-7 Angkatan Laut AS Randall H. Driscoll. Kapten Liman bertanya pada Tuan Larry, kapal apa yang hendak diserang mereka. Larry menjelaskan kalau kapal lawan adalah milik Arkham, maka mempunyai laser untuk menangkis misil. Larry meminta Liman untuk menenggelamkan kapal Arkham. Larry Markuson adalah kepala organisasi Trident, pemimpin produksi senjata global. Kapten Foster tidak tinggal diam dan menggunakan superkonduktor agar kapalnya melaju dengan kencang. Benar saja, kapal Arkham melaju seperti roket sangat cepat. Larry mengetahui kalau itu ulah Kapten Foster untuk meninggalkan mereka. Larry memberi perintah untuk menyerang kapal Arkham dan melumpuhkannya. Karena mereka sedang menghadapi peperangan sekarang ini, Larry mengatakan kalau mereka akan mengorbankan kapalnya untuk menyerang musuh. Kapal Arkham mendekati kapal AS untuk menghancurkan mereka. Misil yang ditembakkan Liman berhasil dihentikan Yu. Kapal Arkham menambahkan kecepatannya untuk menabrak kapal AS yang hendak melumpuhkan mereka. Pertempuran di laut terjadi amat sengit antara dua negara. Misil lawan berhasil ditumbangkan oleh Arkham. Kapten bertanya, bagaimana Yu bisa tahu serangan lawan? Yu memprediksi musuh akan menggunakan misil udara karena laut terlihat bergelombang. Dengan memanfaatkan kecepatan kapal, Yu bermain adu jarak dengan peluru kendali. Kapten Foster meminta Yu untuk mengambil alih kapal dan hendak menjadikannya kapten. Yu menolak dan tak ingin melakukannya. Kapal musuh berhasil dilumpuhkan dan terbakar cukup parah. Kapten Foster dan krunya terus maju melanjutkan perjalanan mereka menuju Pulau Hantu. Mereka hampir tiba di pulau dan melihat pulau telah terdistorsi. Larry mengutus anggotanya untuk mengambil sesuatu benda di Pulau Hantu. Jika Spriggan menghalanginya, maka ia diminta membunuh langsung penghalang tersebut. Yu dan timnya tiba di pulau berhantu dan mereka sedang mengelilingi pulau. Yu melihat piramida yang sangat besar berada di pulau tersebut. Yu menyelidiki ada bekas ledakan terdapat di piramida itu. Anggota Kapten Foster melaporkan kalau mereka menemukan kapal penghancur berada di pulau. Kapten Foster dan Yu melihat kapal yang terdampar itu dan mengetahui kalau musuh pernah berlabuh di Pulau Hantu. Ternyata, tentara AS telah melakukan riset di pulau tersebut 40 tahun yang lalu, sehingga kapal mereka terdampar dan para krunya menghilang. Yu dan lainnya menemukan ada 6 kapal terdapat di pulau tersebut dan puluhan pesawat selain Eldridge. Yu dan Kapten Foster kedatangan tamu pasukan patung dewa raksasa hendak menyerang mereka. Prajurit menembaki pasukan dewa tetapi tidak berpengaruh pada mereka. Yu menggunakan pisau orikalsum dan berhasil membelah tubuh patung dewa. Yashino pergi sendirian untuk mencari relik kuno di pulau itu. Yashino menemukan jasad seorang pria yang mati kisaran 3 bulan lalu. Yashino melihat sebuah peti mati berada di dekat mayat. Yashino sangat senang menemukan harta karun dan memakai kalung itu di lehernya. Saat dipakai Yashino, tiba-tiba cahaya keluar dari tempat itu dan melihat banyak energi. Yashino tersadar dan melihat di sekelilingnya hanya hutan. Yu diserang oleh pria misterius saat berada di hutan. Yu dihujani tembakan dari berbagai arah dan berhasil menghindarinya. Ternyata, di hutan itu telah dipasang jebakan granat sehingga meledak saat Yu melewatinya. Yu diserang oleh Bowman dengan menodongkan pisau ke lehernya. Bowman adalah tentara utusan AS yang hendak membunuh Yu. Bowman mengatakan kalau ia adalah Mayor Trident Angkatan Laut dari AS. Yu mengetahui kalau Bowman adalah mantan Spriggan yang bekerja untuk Arkham. Sekarang Bowman malah membelot dan memihak lawan untuk menghancurkan Arkham. Yashino meminta Bowman untuk segera melepaskan Yu. Yu meminta Yashino untuk lari karena musuh bukanlah tandingannya. Yashino mengomel karena alat teleportasi Pulau Hantu telah kehilangan kendali dan mereka tidak punya waktu untuk bermain. Yashino memperlihatkan pusaka relik yang ditemukannya pada Yu. Yashino mengatakan kalau piramida telah menyerap energi bumi sementara pulau itu berkelana di angkasa. Yashino memberitahukan kalau reaktor daya terdapat di dalam piramida. Untuk sementara ini, Bowman dan Yu bekerja sama karena keadaan mereka yang genting.
Yu memiliki ide untuk menghancurkan piramida dengan kapal Thunderbolt yang terbuat dari beberapa bom. Yu meminta Bowman untuk memodifikasi kapal tersebut hingga menjadi bahan peledak untuk menghancurkan piramida. Yu teringat saat Bowman masih menjadi instrukturnya di Arkham dahulu. Yu mengenang kata-kata Bowman padanya untuk menjadi Spriggan yang kuat dan ia akan mengajari Yu. Bowman sudah tua dan berniat untuk pensiun. Bowman mengatakan kalau Arkham berada di tangan Yu selanjutnya. Tiba-tiba Bowman menyerang Yashino dan ingin mengambil kalung relik kuno untuk diberikan pada Trident. Misi Bowman adalah menyerahkan kalung itu kepada Larry, pimpinan Trident. Yu meminta Yashino menyerahkan kalung itu pada Bowman jika ingin tetap hidup. Yashino diminta oleh Yu untuk bergabung dengan Kapten Foster dan pergi dari tempat itu. Yu adalah seorang Spriggan, maka ia akan melindungi relik kuno dari Bowman. Yu memarahi Yashino agar pergi dari hutan berbahaya itu. Bowman mengatakan kalau ia memakai baju zirah buatan Trident yang amat kuat. Yu harus tahu kalau perbandingan mereka berbeda jauh. Yu bertarung dengan sengit melawan mantan instruktur yang dikaguminya. Di tempat lain, Kapten Foster dan yang lain diserang patung dewa raksasa yang bertambah sangat banyak. Singkat cerita, Kapten Foster dan krunya beserta Yashino berhasil naik ke kapal. Karena cuaca semakin parah, maka mereka harus bergegas meninggalkan pulau tersebut. Bowman berhasil dikalahkan oleh Yu hingga terluka amat parah. Yu bertanya, apa alasan Bowman meninggalkan Arkham? Bowman mengatakan kelak Yu akan mengetahuinya dan Arkham tidaklah selalu benar. Bowman menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Yu. Yu sangat sedih harus berpisah dengan instruktur kesayangannya. Yashino menjemput Yu dengan kapal sekoci dan mereka kembali ke kapal utama. Dengan kekuatan superkonduktor, kapal Kapten Foster melaju cepat dan berhasil keluar dari pulau. Larry menyadari kalau Bowman telah gagal. Pada akhirnya, Bowman tidak bisa melupakan murid kesayangannya. Kapten Foster meminta agar Yu tidak menyalahkan dirinya karena Bowman menginginkan hal itu terjadi. Yashino berhasil mendapatkan harta karun dari kapal penumpang yang terdampar di pulau. Yu memarahi Yashino karena memungut kalung tersebut. Kapten Foster mengatakan mereka bisa selamat karena ulah Yashino. Dan cerita berakhir sampai di sini. Menurut Mimin, Spriggan memiliki konsep yang cukup unik. Artefak ilmiah canggih yang masih diselimuti misteri memberi serial ini banyak kebebasan kreatif yang ditanganinya dengan baik. Animasi yang sempat menduduki top 10 play di Netflix ini penuh pro kontra dari sebuah remake film aksi yang begitu padat. Walau disuguhkan dengan visual yang lebih ciamik, namun itu semua tidak merata dalam beberapa adegan. Cerita yang cukup berat tidak disampaikan dengan runut, latar belakang yang seperti hilang, dan kita harus menggalinya sendiri. Sebuah PR besar memang untuk mengajak para penonton ikut berpikir tentang apa yang terjadi dari pertarungan antar Spriggan ini. Seandainya seri ini mendorong bernostalgia animasi shonen 90-an, mungkin ada satu cerita yang kohesif. Ada bagian dari dunia kontemporer yang bekerja, seperti media sosial dan teknologi sehari-hari lainnya yang terasa sangat tidak pada tempatnya. Sementara Spriggan adalah kumpulan aksi besar, teori konspirasi, dan drama sekolah menengah yang kacau. Ini adalah tontonan yang menyenangkan, tapi liar. Aksi berurutan yang ditampilkan terlalu berat sebelah untuk cerita yang sering dipenggal begitu saja, tanpa latar belakang yang jelas. Oke lah, Mimin pamit dulu guys. See you. Ciao.